Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai jurnal penjualan atau sales journal. Silahkan disimak ya teman-teman. Untuk pembahasan jurnal khusus yang kedua, yaitu jurnal penjualan atau sales journal. Yang pertama ada pengertian, kedua jenis transaksi yang terdapat dalam jurnal penjualan, yang ketiga bentuk jurnal penjualan, dan yang terakhir kita akan membahas contoh soal jurnal penjualan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari jurnal penjualan atau sales journal. Jurnal penjualan adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang dagang yang dilakukan secara kredit. Setiap terdapat transaksi penjualan barang dagang yang dilakukan secara kredit, maka akan dicatat pada sisi debit akun piutang dagang. Adapun transaksi yang termasuk dalam jurnal penjualan yang pertama adalah penjualan barang dagang secara kredit. Yang kedua adalah penjualan peralatan secara kredit. Dan yang ketiga, penjualan aktiva secara kredit. Contohnya seperti menjual kendaraan, menjual mesin, dan lain sebagainya. Pembahasan yang ketiga yaitu bentuk jurnal penjualan. Terdapat beberapa nama akun dalam kolom-kolom jurnal penjualan. Yang pertama ada tanggal, nomor faktur, keterangan, kemudian referensi. Kolom debit terdapat akun piutang dagang. Untuk kolom kredit terdapat dua jenis kolom, yaitu kolom penjualan dan kolom serba-serbi. Bentuk jurnal penjualan pada umumnya hanya ada kolom piutang dagang di sebelah debit dan kolom penjualan di sebelah kredit. Jika kita ingin menjual aset tetap seperti menjual peralatan, menjual mesin, maka bentuk jurnal yang digunakan seperti ini, yaitu bentuk kolomnya ada kolom tersendiri untuk kolom debit dan ada kolom tersendiri untuk kredit. Nah, bentuk dua kolom ini digunakan jika perusahaan melakukan penjualan secara kredit selain terhadap barang dagang. Jadi, misalnya perusahaan menjual peralatan secara kredit atau menjual kendaraan atau menjual mesin secara kredit, maka gunakan kolom serba-serbi di sebelah kredit pada kolom akun. Agar lebih jelas, kita langsung saja ke contoh soalnya. Berikut ilustrasi soal transaksinya. Dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT Sinar Jaya selama bulan Desember 2021, dapat diperoleh tentang data penjualan yang dilakukan secara kredit sebagai berikut. Contoh soal transaksi yang pertama, tanggal 6 Juli dijual kepada toko bintang barang dagangan seharga 3.200.000 dengan nomor faktur SJ01 dan dengan syarat 4/10 N/30. Maka jurnal yang kita buat tanggal 2021 bulan Desember tanggal 6. Nomor faktur SJ01, keterangan toko bintang, sisi debit piutang dagang sebesar 3.200.000 dan untuk sisi kredit kita isikan pada kolom penjualan sebesar 3.200.000. Kemudian transaksi yang kedua, soalnya tanggal 10 Desember dijual barang dagang kepada toko bulan dengan nomor faktur SJ02 seharga 2.400.000 dengan syarat 4/10 N/30 dan terdapat biaya angkut sebesar 150.000. Jurnal yang kita buat tanggal 10 Desember, nomor faktur SJ02, keterangan toko bulan, debit piutang dagang sebesar
2.550.000, kreditnya penjualan sebesar 2.400.000. Karena terdapat biaya angkut, maka kita masukkan ke dalam nama akun pada kolom serba-serbi. Akunnya yaitu biaya angkut sejumlah 150.000. Selanjutnya, contoh transaksi yang ketiga sama seperti transaksi sebelumnya. Tanggal 19 Desember dikirim barang dagangan pesanan dari toko Agung seharga 1.400.000 dengan nomor faktur SJ03 dan dengan syarat 4/10 N/30. Tanggalnya kita isi tanggal 19 Desember. Nomor fakturnya diisi SJ03. Kemudian keterangannya kita isi toko Agung. Referensinya kosong. Akunnya piutang dagang di sebelah debit sejumlah 1.400.000. Untuk sisi kreditnya akun penjualan sebesar 1.400.000. Untuk kolom serba-serbinya kita strip saja semua karena tidak dipakai. Lanjut, kita ke transaksi yang keempat. Tanggal 27 Desember dijual kepada PD Surya barang dagangan seharga 2.800.000 dengan nomor faktur SJ04 dan syarat 4/10 N/30. Maka jurnal yang kita buat tanggal 27 Desember, nomor faktur SJ04, keterangan PD Surya, sisi debitnya piutang dagang sebesar 2.800.000. Untuk sisi kredit kita isikan pada kolom penjualan sebesar 2.800.000. Kemudian transaksi yang terakhir, soalnya tanggal 31 Desember dijual sejumlah barang dagang kepada toko bersama seharga 3 juta rupiah dengan nomor faktur SJ05 dan biaya angkut sebesar 250.000 dengan syarat 4/10 N/30. Jurnal yang kita buat tanggal 31 Desember, nomor faktur SJ05, keterangan toko bersama, debit piutang dagang sebesar 3.250.000. Kreditnya penjualan sebesar 3 juta. Karena terdapat biaya angkut, maka kita masukkan ke dalam nama akun pada kolom serba-serbi biaya angkut sejumlah 250.000. Kemudian kita jumlahkan total debit dan kreditnya. Untuk kolom debit piutang dagang totalnya 13.200.000. Kemudian sisi kredit akun penjualan totalnya 12.800.000. Dan untuk kolom serba-serbi totalnya 400.000. Lalu kita tulis nomor akunnya. Sebagai contoh, untuk akun piutang, nomor akunnya 1/1300. Sisi kredit akun penjualan diisi dengan nomor akun 4/1100. Untuk akun biaya angkut, kita isi nomor akunnya 4/2100. Kemudian pada kolom jumlah kita beri tanda checklist. Demikian materi dan penjelasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Sampai bertemu di video pembahasan berikutnya ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.